Mumpung ada kasus Palestina ini dipakai untuk kepentingan kadrun-kadrun tadi menurut saya. Jadi balik-baliknya ke situ juga untuk narik simpati. Saya itu diwawancara di Kedutaan Besar Palestina bersama dengan Duta Besar Palestina waktu itu dan Profesor Komarudin Hidayat. Nah, kemudian di awal dari wawancara itu Pak Dubes itu mengatakan begini, kami tidak pernah menerima bantuan sepeser pun dari orang-orang yang demo itu untuk Palestina. Justru bantuan dari PGI yang kami terima, bantuan dari KWI yang kami terima. Loh, yang demo-demo untuk Palestina itu kemana itu? Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini ada polemik tentang insiden di Masjidil Aqsa di Palestina. Di sana yang riuh rendah, di sini pun juga demam Palestina luar biasa. Muncul dukungan di sana sini, bahkan ada selebaran dari kelompok tertentu. Guru itu diambil atau dipaksa mendonasi Rp100.000 per orang. Itu di kota Depok kalau nggak salah. Di tempat lain juga itu para pendakwah agama berlomba-lomba menggalang donasi. Di pinggir perempatan jalan di Jakarta dan sekitarnya juga muncul nih kantong-kantong donasi untuk Palestina. Gitu. Kemarin saya sudah menyatakan bahwa hati-hati, di sana itu konfliknya bukan melulu hanya negara Palestina dengan Israel, tapi yang kemarin terjadi memang hasil provokasi dari Hamas. Nah, Hamas ini luar biasa pintar, salah satu faksi kuat di pemerintahan Israel yang dulu bergabung awalnya adalah PLO. Ini luar biasa, pemimpinnya Khalid Masal ini pintar sekali cari uang. Caranya gimana cari uang? Adalah membuat suatu isu internasional sehingga orang-orang tertarik membantu Palestina, seolah-olah mereka terzolimi gitu ya. Seperti kemarin ada kerusuhan yang diciptakan oleh mereka di luar, kemudian mereka lari ke masjid. Ini akhirnya digoreng isu, mereka dikejar oleh polisi Israel, dan Israel melakukan kekerasan. Dan ini kan debatable, tapi angle yang ini pada saat polisi mengejar kelompok yang membuat provokasi di luar ini masuk masjid, ini yang menjadi alat untuk mencari donasi. Nah, saya sudah beberapa kali buat opini ini. Kali ini saya minta sahabat saya, Mas Haidar Alwi, untuk memberikan perspektif pandangan beliau tentang konflik Palestina-Israel. Ya. Kenapa kita kok jadi agak mudah banget terprovokasi? Gitu ya. Yang kedua yang membuat saya sedih juga, beberapa kelompok masyarakat bahkan, mohon maaf, nyuwun sewu, presiden pun gitu ya, begitu serta-merta memberikan simpatinya kepada Palestina dan sebagainya, tapi pada saat yang sama ada tragedi Poso, beliau belum berkomentar waktu itu. Sekarang sudah ya, tapi ini karena akhirnya berarti loh, kok ini duluan sih, kenapa nggak di dalam negeri dan sebagainya. Hal seperti ini terjadi, Mas Haidar. Nah, Mas Haidar bagaimana melihat, memotret tragedi yang berkelanjutan antara Israel dan Palestina? Yeah. Khususnya yang dipicu yang kemarin, yang terjadi di Masjidil Aqsa itu. Ya. Jadi gini, sekali lagi saya selalu katakan rakyat Indonesia untuk belajar dari sejarah. Ya, kejadian ini kita setback ke belakang nih, belajar dari sejarah juga. Yang nyumbang dan lain sebagainya. Dulu ada orang namanya Bahtiar Nasir. Bahtiar. Jadi Bahtiar Nasir itu oleh Dina Sulaiman, pengamat, dikatakan bahwa ternyata dia kan ngumpulin dana untuk Syria, Aleppo waktu itu ya. Aleppo, ngumpulin dana banyak, habis itu dibagikan. Saya tidak ingin mengatakan sebagian apa ini, ya urusannya dia lah. Tapi ternyata sampai di sana yang menerima adalah orang ISIS, gitu loh Mas. Jadi sumbangan dari kita ini ditangkap terus diserahin orang ISIS. Di sini mengenai isu Palestina itu 100% menurut saya ada
kerjasama atau ada hembusan atau ada pengaruh dari orang-orang kelompok radikal tadi yang menginginkan menggodok isu Palestina untuk kepentingan mereka. Nah, saya minta kepada rakyat Indonesia dan pemerintah pada khususnya untuk berhati-hati bersikap. Jangan sampai nanti yang kita bantu justru kelompok teroris. Nah, gitu loh maksud saya. Jadi harus hati-hati bersikap di sini. Rakyat Indonesia jangan sembarangan nyumbang dan lain sebagainya. Nanti kasusnya kayak Syria itu, Bahtiar Nasir tadi. Apalagi ada statement dari Duta Besar Palestina di Indonesia, sepeser pun mereka belum pernah terima sumbangan. Itu sudah saya duga, Mas. Jadi gini, kalau rakyat Indonesia ini mau tahu, konflik antara Arab Israel ini sudah lama banget. Israel merasa bahwa itu tanah yang dijanjikan oleh Tuhan, dia harus ambil alih karena dulu Nabi Musa juga diusir dari situ. Jadi sebetulnya peperangan keluarga antara sepupu lah istilahnya, antara grup Yahudi di Israel sini dengan grup Arab ini turunan dari Ismail dan lain sebagainya, itu apa namanya, rebutan lemah istilahnya, rebutan tanah. Mereka ini rebutan tanah sampai akhirnya terjadi yang begitu. Nah, sama Inggris waktu itu sengaja memang diciptakan konflik di situ. Jadi rakyat Indonesia jangan terpacu dengan pemikiran, jangan mau didorong untuk ke arah mereka. Jadi intinya yang di Mas Haidar sampaikan adalah awalnya konflik Palestina Israel ini sama sekali tidak bersinggungan dengan masalah agama. Oh, nggak ada. Jadi Palestina itu sendiri itu cuma 40% Islamnya kok. Yang lain? Lain Nasrani, Yahudi, macam-macam. Di Israel juga ada. Oh iya, ada Islamnya. 20%. Sampean mau tahu negara revolusi negara Islam Iran. Ya, Iran itu. Itu 15% dari anggota dewannya, senatnya itu Yahudi dan Nasrani ya. Diterima saja? Diterima. Itu peluk-pelukan antara Yahudi Nasrani dengan Ayatullah itu. Ada gambarnya. Di Israel ini kalau itu perang agama tidak cocok. Di Iran sendiri mereka akor kok. Antara Nasrani, Yahudi, Islam. Islam di sini ada Sunni, ada Syiah. Jadi di situ akor. Ini premis ini akan membantah mematahkan sinyalemen bahwa sana ada masalah agama. Nggak ada sama sekali. Sama sekali tidak ada agama karena ada Arab Israel ada di sana, ada beragama Muslim, dan kemudian juga di Palestina sendiri juga 60% katanya itu adalah non Muslim juga. Di Israel sendiri ada Islam 20% katanya. 20%. Tentaranya ada yang Islam. Itu loh Mas. Jadi kalau tidak ada kesangkut dengan agama. Nggak ada urusan agama. Jadi biasa kita ini diadu domba, rakyat ini kesempatan mereka sentimen agama. Jadi yang dipakai cara-cara lama. Jadi dibangkitkan semangat Palestina. Ini orang Nasrani mulai menjajah Islam dan lain sebagainya, sehingga nanti di sini terbawa isu. Belum apa-apa kan kita sudah eker-ekeran sama kita, Mas. Ada anak yang cuma ngomong Palestina dikeluarin dari sekolah. Wes ini bodoh-bodohnya orang lah, kira-kira begitu. Cuman ngomong Palestina begini. Palestina disakralkan. Orang Palestina sendiri yang Islamnya juga 40%, mereka beranggapan wes ini Nabi dan lain sebagainya disakralin banget. Padahal di Palestina sendiri juga biasa-biasa aja. Ini menjadi PR kita untuk mencerdaskan masyarakat. Yang Mas Haidar Alwi sampaikan itu adalah karena memang literasi kita rendah, Mas. Situasi geopolitik internasional sama sekali tidak dikuasai dan hanya menyerap omongan para pendakwah ini. Nah, Mas, ada pertanyaan. Kalau mereka gencar untuk menggalang donasi gitu, ini kemana sih duitnya, Mas? Sebetulnya diarahkan kemana sih? Saya nggak jelas, Mas. Jadi belajar dari sejarah. Zaman ISIS dulu, Syria dulu, Aleppo dulu, dapat banyak. Kalau nggak salah saya, infonya lewat Bahtiar Nasir, ternyata juga nyampe-nya ke teroris ISIS. Itu pun nggak 100% katanya. Itu pun nggak 100% gitu ya. Itu urusan dia sama Tuhannya lah. Ya, saya membaca satu artikel di Al Jazeera yang dibuat bahwa dana masuk di Palestina itu rekeningnya tunggal
milik Khalid Masal, itu pemimpin Hamas. Ya, jadi dan sama dengan itu sebagian besar masuk pribadi, sebagian besar untuk beli senjata dan sebagainya. Itulah Mas yang saya inginkan. Kenapa saya mengundang Mas Haidar untuk membantu saya melakukan pencerahan bahwa ini bukan konflik agama. Kita jangan diperbudak, diperbodoh dengan apa namanya para pendakwah atau siapapun dia yang mengatakan ini Israel itu luar biasa. Saya tidak mendukung Israel. Saya tidak mendukung Israel. Saya sehati dengan perjuangan siapapun yang masalah kemanusiaan ini. Karena bagi saya di sana adalah ini ada kejahatan kemanusiaan ini. Ya. Betul. Harus kita akui Mas. Harus kita akui pada saat dulu ada kekerasan tentara Israel atau siapapun dari Israel kepada rakyat Palestina juga luar biasa jahat gitu. Tapi provokasi dari yang dilakukan oleh Hamas kayak kemarin ada kerumunan orang yang sedang di Yerusalem ditembakkan peluru kendali oleh Hamas, ini juga nggak benar juga, sama-sama gitu loh. Jadi artinya jangan kita ini Mas mudah sekali ditarik dengan sentimen agama gitu loh Mas. Untuk kepentingan mereka ini, mereka di sini loh maksud saya, di Indonesia ini. Jadi Palestina ini pumpung ada kasus Palestina ini dipakai untuk kepentingan kadrun-kadrun tadi menurut saya. Jadi balik-baliknya ke situ juga untuk narik simpati. Jadi saya minta di kesempatan ini kepada seluruh rakyat Indonesia untuk mendukung Palestina cukup dengan doa saja. Doain supaya kasus itu, supaya perang itu berhenti. Kasihan rakyat Palestina, kasihan juga Israel, gitu loh. Mereka ini diadu domba. Nah, doain aja supaya peperangan itu berhenti. Saudara-saudara kita sesama manusia. Saudara-saudara kita, entah itu agamanya Islam, Nasrani, Yahudi, maupun apapun itu, selamat, hidup tentram di sana. Doain aja, karena doa orang banyak nanti tembus ke langit, sehingga Tuhan punya kuasa untuk memberhentikan perang. Wes gak usah neko-neko, gak usah saling caci, gak usah macam-macam nyumbang segala macam nanti nggak nyampe, malah nyampe-nya ke teroris, nggak keru-keruan. Wes doa wae. Udah cukup. Simpel dan jitu. Iya. Dan satu lagi Mas, saya juga agak berlawanan dengan beberapa orang yang mengatakan Israel harus dibubarkan segala macam. Ini kan satu nggak mungkin gitu ya. Israel dan Palestina itu negara-negara berdaulat yang sudah diakui oleh PBB. Jadi hampir tidak mungkin negara yang berdaulat ini harus dimusnahkan begitu saja. Yang paling penting bagi saya adalah kita mendoakan tadi supaya mereka ini hidup berdampingan secara damai, gitu loh, antar tetangga. Atau kalau kita takutnya begini Mas, ini konflik ini memang sering sengaja memang dipelihara untuk mengambil keuntungan tadi. Ini yang teman-teman harus diberikan penyerahan Mas Haidar, dari Mas Haidar juga, benar juga. Yang paling penting adalah kita doakan saja. Cukup. Macam-macam, nggak usah kita bersilang pendapat. Masalah di sana diselesaikan gitu ya. Dan mohon maaf ini Mas Haidar, yang ngurusin Israel pasti itu banyak. Mulai dari PBB sampai Uni Eropa, NATO, segala macam itu banyak gitu. Artinya apa yang kita lakukan? Ada lagi pendaftaran untuk pergi ke Palestina. Wes itu ngawur total bisa. Wes enggak karu-karuan itu. Makanya ini. Terus kudu diapake. Terus oke, yang terakhir Mas. Sikap negara ini seperti apa menghadapi seperti ini? Di pembukaan Undang-Undang Dasar itu jelas, ya. Itu yang ditulis oleh founding father kita itu jelas, penjajahan di muka bumi harus dihapuskan. Kalau kita negara menganggap bahwa ada unsur penjajahan di situ, maka kita harus bersikap supaya Israel itu tanah yang diambil oleh mereka, terutama yang terakhir perang 6 hari tahun sekian itu segera dikembalikan atau negosiasi, jadi dikembalikan atau diatur bersama. Nggak ada sih namanya manusia itu dikasih oleh Allah itu, Tuhan kita itu adalah dikasih otak, dikasih hati untuk lita'aruf, untuk saling kenal, untuk saling baik gitu. Jadi nggak ada yang nggak bisa diselesaikan secara damai. Nek damai di situ misalnya nih maksud saya, oke, orang Arabnya mau setuju, tanah ini kita bagi bareng, hidup berdampingan, hidup tentram segala macam, kan selesai. Jadi Indonesia nggak perlu lagi ikut-ikut, sehingga menjalankan pembukaan Undang-Undang Dasar itu
sudah cukup dengan Iya. doa saja. Ya, dan saya juga setuju Mas, dan saya mengkritis juga ini. Ada inisiasi dari Gubernur DKI Jakarta yang akan membangun neon sign berlogo negara bendera Palestina di Jakarta. Ini kan lebay, gitu, berlebihan. Dan menurut saya Wis itu ngawur itu. ngawur, dan saya tahu Mas tujuannya politis. Tadi sentimen agama ini ditarik gitu loh. Ini sangat pragmatis dan kita harus melawan. Jangan sampai kita membiarkan rakyat kita dibodohin terus Mas, gitu loh, dihapusi terus gitu Mas. Kita ini masalah tambah hari tambah banyak ya Mas. Jadi wis gak usah ngurusi sana, doakan saja, urusi Papua, urusi Poso. yang Poso, urusi yang lain-lain ini banyak. Kesejahteraan rakyat Indonesia ini masih jauh panggang dari api, masih jauh banget. Kita urusin negara kita ini kaya, ayo dieksplorasi. Caranya gimana melibatkan anak bangsa sehingga menjadi betul-betul negara kaya secara bukan hanya secara teoritis tadi yang saya ceritakan, betul-betul nikel gali, emas gali, semuanya gali kita optimalkan untuk kesejahteraan rakyat. Kalau itu yang kita lakukan, rakyat bersama-sama dengan pemerintah membangun negara, wis sudah kita jadi negara bukan lagi emas, nggak ngurus lagi. Dan kita lupa sama Palestina dan sebagainya, isu-isu macam-macam itu nggak akan ngaruh lagi. Repot ngurusin negara wis. Rakyat diminta untuk ngurusin negara. Yang di luar doain aja wis. Ya, setuju. Baik Mas Matusun, Oke, ini siap. apa namanya pencerahan singkat tapi bagi saya cukup karena Mas Haidar membantu kita salah satunya dalam memberikan pencerahan bahwa kita tidak perlu sibuk mengurusi rumah tangga negara lain sebagainya. Mungkin lebih fokus kita, prioritas kita adalah bagaimana kita sibuk di negeri sendiri mengatasi berbagai masalah yang setiap hari juga nggak tambah berkurang tapi malah banyak. PR kita banyak, kita fokus ke dalam negeri. Pesan yang kuat dari Mas Haidar Alwi adalah mari kita bersama-sama menggali, mengeksplorasi potensi kekayaan negeri ini untuk kemakmuran bangsa kita sendiri. Dan kita doakan konflik Palestina Israel segera berakhir dan kita harus cerdas dan cermat dalam bersikap membangun narasi, jangan terlalu kasar, menghina siapapun juga gitu ya, menghina Israel, menghina Palestina itu juga nggak bagus karena di sana di Israel sekalipun ada 20% penduduknya adalah beragama Muslim juga. Gitu. Kemudian di Palestina juga banyak juga yang Muslim dan lebih banyak lagi yang non Muslim. Hati-hati bersikap. Tapi pesan dari saya adalah mari meningkatkan literasi. Dengan cara apa? Sering-sering membaca dari literatur-literatur yang objektif dari luar negeri, bukan opini-opini dari orang yang menggiring kita untuk menyesatkan pikiran dan akal sehat kita. Baik, terima kasih. Mari kita tingkatkan kemampuan kita, literasi kita dalam mencermati situasi di dalam negeri maupun di internasional. Terima kasih. Kita bertemu lagi dalam rubrik Hot News berikutnya. Sampai jumpa.